Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Khairul Farizi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Kala Tangerang. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Filosofi Teras sebagai syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Komunikasi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa yang kita ingin review. Buku yang saya ingin review itu berjudul Filosofi Teras, yang mana ditulis oleh Om Hendy Manampiring yang biasa dikenal Om Piring, dan ada ilustrasi yang diilustrasikan oleh kakak Levina Lesmana. Buku ini membahas tentang salah satu filsafat kuno yang masih relevan hingga saat ini, yaitu Stoikisme. Dan dengan penulisan yang bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang ringan dengan ilustrasi yang emang menarik, yang diharapkan mampu untuk bisa dipahami oleh kita sebagai generasi muda pada saat ini. Oke, memulai pembahasan. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan salah satu konteks yang ada di dalam buku ini, yang mana penulis melampirkan alasan beliau menuliskan buku ini pada dasarnya itu karena kekhawatiran atas mentalnya, yang mana hidup di zaman sekarang terutama di perkotaan, yang mana di lingkungan pekerjaan yang padat penuh problematika, mungkin ada kalanya kita merasa kurang sehat dalam pemikiran, yang mana emang kadang mempengaruhi pola gaya hidup. Nah, pada suatu hari penulis ini kan mengantarkan istrinya nih berbelanja, dan kebetulan ada toko buku, beliau menghampiri. Nah, di sana beliau menemukan sebuah buku yang membahas tentang salah satu filsafat kuno, yaitu yang bernama Stoikisme. Nah, ketika ini mungkin menjadi salah satu titik awal perubahan, yang mana beliau bisa mempelajari tentang solusi-solusi cara menghadapi emosi-emosi negatif, terutama dalam menghadapi problematika di sekitar kita. Nah, di sini nih bisa dibilang menjadi langkah awal ketika beliau telah yang menjadi emang, kalau kita pikir-pikir ya, Indonesia ini salah satu negara yang emang kasus kesehatan mental itu lumayan besar, cuma tertutup aja sama dari media. Nah, dengan adanya buku ini mungkin bisa menjadi salah satu pedoman terutama bagi generasi muda yang emang selalu memikirkan tentang kesehatan mental, supaya biar bisa bagaimana kita cara menanganinya, ya dengan memahami arti dari buku ini. Walaupun emang bisa dibilang buku ini cuma dasar saja, karena kalau kita mungkin ingin mendalami tentang stoikisme itu sendiri, masih banyak buku-buku lain yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Kita ketahui bahwasannya filsafat itu salah satu, mungkin bagi khalayak pemuda ini emang bukan pembahasan yang menarik untuk dibahas, tetapi di dalam buku ini berhubung emang dengan tata cara penulisan buku yang emang dengan bahasa yang ringan, terutama ada tambahan ilustrasi yang emang memancing pembaca untuk membaca isi buku ini, menjadi salah satu poin plus dalam buku Filosofi Teras ini untuk mengenalkan tentang ajaran filsafat untuk para pemuda. Karena emang target utama dari buku ini bisa dibilang emang buat pemuda-pemuda yang emang masih merasakan yang namanya dinamika kehidupan. Jadi terutama emang pembahasan buku ini tentang stoikisme yang emang mengajarkan kita bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah tersebut, bagaimana cara kita bisa menyesuaikan pemikiran, menyesuaikan apa yang kita harus kerjakan tanpa merugikan orang lain, terutama merugikan diri sendiri. Jadi ya bisa dibilang buku ini sangat direkomendasikan, terutama bagi anak-anak muda yang ingin merubah pola hidup yang sebelumnya mungkin agak berantakan menjadi lebih tertata, biar kita lebih paham apa sih diri kita mau dan apa yang lingkungan kita ini mau. Jadi ada kalanya emang kita harus memprioritaskan apa yang harus diri kita harus sesuaikan, kurang lebih begitu. Mungkin saran dan pesan ya, jadi buat kalian sebenarnya yang masih bingung arah tujuan hidupnya mau kemana,
coba deh beli buku ini, baca secara perlahan-perlahan, pahami kata demi kata dalam isi buku ini, terutama tentang solusi-solusi, tata cara dalam kehidupan dan sebagainya, sangat direkomendasikan. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngebahas soal sisi apa poin plus dari buku itu banyak banget, gak bisa saya ukur karena saya yang review buku ini, gak bisa ukur banyak banget poin plus yang ada di buku ini. Kalau sisi negatifnya sebenarnya ya sesuai perspektif masing-masing orang aja, kira-kira orang itu emang kurang cocok tentang pembahasan yang soal kayak gini ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau bagi diri saya sendiri itu udah paling bagus banget. Mungkin sekian dari review buku dari saya. Bila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam pembahasan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.